Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wat du'a ila al-huda wat dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengajak teman-teman semuanya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kalaulah manusia itu ingin menghitung sudah berapa banyak pemberian Allah, maka niscaya dia tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau seorang hamba itu ingin menghitung sudah berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya, la tuhsuha. Dia tidak akan mampu menghitung berapa banyak detak jantung yang sudah berdetak. Berapa kali setiap harinya kita menghembuskan napas, menghirup udara. Berapa kali mata kita berkedip. Ya, telinga yang selalu bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia pemberian, namanya pemberian itu pasti bukanlah milik kita. Ya. Kalau namanya sudah pemberian, maka yang memberi suatu saat dia akan bisa mengambil haknya kembali. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengambil apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itu hak Allah. Allah ingin mengambil seseorang yang kita cintai. Allah ingin mengambil orang tua kita, mengambil pasangan kita, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu diajarkan oleh para ulama kita, para guru kita, bahwa yang namanya seorang hamba, kita harus belajar bagaimana caranya menerima keadaan, menerima takdir yang sudah Allah tetapkan. Banyak orang ketika takdir berlaku dalam kehidupannya, dia tidak menerima. Kenapa harus orang tua saya yang meninggal? Kenapa harus suami saya? Kenapa harus istri saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa? Sehingga dengan kalimat kenapa, itu membuat dia tidak menerima ketetapan Allah. Padahal sekiranya manusia itu mengetahui apa hikmah di balik semua kejadian yang sudah terjadi, maka dia akan menangis. Dia akan menangis. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan kenapa harus terjadi. Karena kita tidak mengetahui hikmah di balik kejadian yang sudah terjadi, sehingga kita terkadang, ya Allah, kenapa Engkau berikan musibah ini? Kenapa Engkau berikan cobaan ini? Kalau sekiranya kita tahu hikmah
yang ada di balik cobaan itu begitu indahnya, kita akan menyesal, kita akan menangis. Kenapa kita pernah berdoa seperti itu kepada Allah? Nah, dan itu berat. Nah, jadi berat. Kenapa? Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang banyak kurangnya. Ya, kita ini tidak sempurna. Jadi semua itu harus butuh dengan usaha kita, butuh dengan pengorbanan kita sebagai hamba. Kalau tidak, akan sulit kita bisa menjadi manusia yang sabar, akan sulit kita menjadi manusia yang bisa menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting sekali kita senantiasa selalu belajar, ya. Belajar untuk bagaimana kita memperdalam, memperluas wawasan kita tentang keislaman. Alhamdulillah, kita ini dilahirkan sudah dalam keadaan Islam. Kita lahir sudah membawa Islam ke atas muka bumi. Kita ini begitu sangat banyak sekali membawa manfaat. Ya, manusia itu pasti membawa manfaat ketika dia lahir ke atas muka bumi. Ya, pasti dia akan membawa manfaat. Maka teman-teman semuanya jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan itu tidak cukup dengan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita juga disuruh untuk bagaimana menggunakan jawarih, ya, semua anggota tubuh kita ini itu kita gunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpelnya, kalau ingin diringkas, kita sebagai hamba itu harus sholat, harus puasa, harus mengerjakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba. Oh, banyak sekarang yang mengaku saya Islam, katanya. Saya Islam, tapi nggak sholat. Saya Islam. Tuh lihat KTP saya Islam, katanya. Makanya ada istilah Islam KTP dan macam-macam lain sebagainya itu. Jadi kita tidak mau ya kita hanya sekedar dicap sebagai Islam KTP. Nah, tapi memang kita benar-benar Islam. Kita mempelajari Islam dan kita tahu apa kewajiban kita dalam Islam. Salawat dan salam, mari sama-sama kita hatur tinggikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada lagi gunanya harta, anak, semua yang ada dalam lingkup kehidupan kita ini, itu semuanya tidak ada lagi gunanya. Illa apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seseorang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Karena Nabi SAW itu mengatakan apa dalam hadis beliau? Di dalam diri seorang manusia itu terdapat mudghah. Ya, mudghah itu segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal daging itu baik, salahat jasadu kullu, maka seluruh jasadnya itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal daging itu rusak, rusak dia, fasadat jasadu kullu, maka semua jasad itu akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Makanya hati itu penting kita jaga. Ya. Jangan terlalu mudah kita memberikan hati kita kepada
orang yang tidak mampu menjaganya. Apalagi memberikan hati kepada orang yang ingin mempermainkan. Apalagi itu ya jangan. Ya jangan. Karena akan banyak celah seseorang itu ingin masuk ke dalam hati kita. Ya. Jadi harus penting kita jaga ya. Penting kita jaga hati kita supaya tidak tercemar dengan hal-hal yang mungkin membuat hati kita akan rusak. Karena itu sensitif. Ya, poros terpenting dalam diri manusia itu hati. Jadi kalau hatinya baik, semuanya akan baik insya Allah. Ya, ucapannya baik, tatapannya baik, perbuatannya baik. Nah, tapi kalau hatinya sudah rusak, semuanya rusak. Ucapannya toksik, ya, tatapannya liar, tatap ke sana, tatap ke sini, ya. Semuanya akan buruk, semuanya akan rusak. Jadi teman-teman, jangan terlalu mudah kita membuka hati, ya. Jaga hati. Kan ada lagunya, jagalah hati. Ya itu saya nggak hafal ya. Nah itu teman-teman ya, jaga hati itu supaya hati tetap steril, supaya tetap bersih. Makanya himbauan kepada khususnya kepada para akhwat, kepada para perempuan, kalau tidak ada hal yang begitu penting di luar sana, lebih baguslah berada di dalam rumah. Kenapa? Semakin kita jauh melangkah, semakin banyak kita lihat. Seperti itulah yang saya rasakan. Saya sangat jauh sekali melangkah ya. Saya sangat jauh sekali melangkah dari ujung pelosok Sumatera. Karena saking pelosoknya kampung saya itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal HP gitu ya. Jadi kalau saya di kampung itu saya nggak main HP karena emang tidak ada internet, tidak ada sinyal. Jadi begitulah yang saya rasakan. Semakin jauh kita melangkah, semakin jauh kita pergi, kita akan menemukan begitu banyak corak ragam kehidupan. Iya. Termasuk di dalamnya hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk akan nampak. Nah, sehingga terkadang ketika seseorang itu sudah jauh melangkah, maka akan semakin banyak rintangan. Begitu juga kehidupan kita. Kita semakin dewasa, kita semakin tumbuh besar, tumbuh, bertambah umur, bertambah usia. Itu bukan semakin enak. Ibarat kata, pohon kalau sudah semakin tinggi, akan semakin kencang anginnya. Jadi harus kuat pohon itu menahan gempuran angin yang datang. Begitu juga kita. Kita semakin dewasa, itu akan semakin banyak yang akan muncul di hadapan kita. Akan semakin banyak. Nah, maka apa yang akan bisa membentengi kita selaku anak muda? Yang membentengi kita adalah iman. Yang membentengi kita adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat. Walaupun dunia ini seiring berjalannya waktu akan berkembang, akan semakin canggih. Toh kita lihat sekarang juga semuanya sudah semakin canggih, ya sudah semakin canggih sekarang. Bahkan mungkin kita bisa berandai-andai, ya, beratus-ratus tahun kemudian semua pekerjaan manusia itu akan dikerjakan oleh robot. Bisa saja karena orang semakin canggih. Sekarang aja sudah banyak yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita sudah kuat dengan pendirian, ya sudah kuat dengan diri kita sendiri, nah itu semua didasari keilmuannya. Makanya penting saya sampaikan kepada teman-teman itu, walaupun kita sekolahnya sekolah umum. Aduh saya Ustadz, saya sekolah SMA, saya kuliah jurusan bisnis misalkan. Itu tidak menjadi persoalan. Belajar agama tetaplah wajib. Ya. Belajar untuk mengenal agama, untuk memperkaya wawasan, lalu kita amalkan. Itu tetap menjadi kewajiban kita.
Ya, walaupun semua ilmu itu datangnya dari Allah ya. Mau ilmu matematika, ilmu fisika, biologi dan ilmu-ilmu lainnya itu semua adalah ilmunya Allah gitu. Tapi di sekian banyak ilmu yang ada di atas muka bumi, ada beberapa yang kita dahulukan untuk mempelajarinya. Jangan sampai kita hanya sibuk mencari ilmu duniawi tapi kita lupakan ilmu ukhrawi. Nah, karena seperti inilah nanti tema yang akan kita bahas. Pantaskah aku masuk ke dalam sorga? Kalau kita tanya hati kecil kita sendiri, pantas gak kita saat ini masuk ke dalam sorga? Jujur, dalam hati itu kita kadang merasa tidak pantas. Kenapa? Karena begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Begitu banyak perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Kalau dibanding perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang sudah kita kerjakan selama kita hidup. Misalkan umur saya 20, jalan 23 tahun ya. Saya lahir 2001. Umur jalan 23 tahun. Kalau dihitung-hitung, ya hitungan-hitungan kasar lah ya. Sudah berapa tahun umur yang sudah saya lakukan konsisten ibadah? Selama saya sudah ihtilam, laki-laki dihukumi dia mukallaf, dia ditaklif, ya. Ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dia akan dihukumi wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Dia akan terkena hukum syariat itu kalau dia sudah mengalami yang namanya ihtilam. Dalam bahasa ilmu fikih itu ihtilam. Ihtilam itu kalau diperjelas mimpi basah. Jadi kalau laki-laki sudah mengalami hal semacam itu, mimpi basah, mimpi yang menyebabkan keluar air sperma dari kemaluannya, maka di saat itu juga dia diwajibkan untuk mandi besar. Setelah itu dia akan ditaklif, dia akan wajib sholat, dia akan wajib puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, kalau perempuan, dia akan ditaklif ketika dia sudah mengalami haid. Ya, dia mengalami haid. Itu kalau dalam kitab-kitab fikih itu biasanya di umur 9 tahun ya. Di umur 9 tahun atau sekitar kelas 6 SD. Kelas 6 SD perempuan itu akan mengalami haid pertama kali, kebiasaannya. Nah, jadi kalau sudah mengalami hal semacam itu, maka dia akan ditaklif. Dia akan dihukumi hukum-hukum syariat. Ya. Pantaskah kita merasa kita ini akan masuk surga? Ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita hitung-hitung, kita akan merasa saya masih banyak salahnya. Saya lebih banyak dosanya ketimbang amal ibadahnya. Itu. Tetapi kalaupun begitu, kita takut. Kita tidak akan sanggup masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap remeh ya. Jadi ada yang dulu-dulu kalau teman-teman masih ingat sempat ada dulu viral itu ya. Saya tidak takut masuk api neraka karena nanti di neraka ada teman-teman saya di sana. Katanya seperti itu. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Jangan sampai kita meremehkan yang semacam itu. Jangan meremehkan. Karena kita tidak akan sanggup. Ya, kita tidak akan sanggup. Bayangkan saja dulu uh, di zaman Nabi Muhammad SAW, di masa kelahiran Nabi itu disebutkan tahun fil, tahun gajah, di mana saat itu Raja Abraha itu kan menggempur ya, itu menggempur Makkah Al-Mukarramah, ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga Raja Abraha ini itu membawa pasukan yang begitu banyak, pasukan yang begitu banyak ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu, singkat cerita, cara Allah untuk melindungi Ka'bah yang mulia itu apa? Yaitu dengan apa? Allah mengirimkan burung.
burung yang sangat begitu banyak sekali. Burung ababil ya. Pada saat itu burung itu banyak sekali datang mengelilingi atas Ka'bah. Mengelilingi atas Ka'bah. Ternyata yang dibawa burung itu apa? Kerikil kecil. Kerikil kecil dari neraka. Kecil sekali. Kerikil kecil itulah yang dihantam, yang dijatuhkan kepada pasukan Raja Abraha. Sehingga semuanya mati seketika. Jadi sangat sangat tidak akan sanggup sekali manusia itu merasakan api neraka. Makanya sekarang juga kan ada yang kemarin-kemarin yang film apa siksa neraka itu ya. Nah, itu cocok ditonton. Nggak apa-apa. Ya, tonton di bioskop sekalian uji nyali gitu ya. Diuji nyali kira-kira sanggup nggak? Ya, apakah seperti itu gambaran api neraka? Jauh lebih sakit dari apa yang sudah kita tonton. Jauh lebih ngeri, jauh lebih parah dari itu. Nah, jadi jangan pernah bercita-cita untuk biarin lah kalau masuk neraka mah gampang gitu. Ntar juga masuk surga juga, jangan. Walaupun sebetulnya yang namanya dia orang yang beriman, ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia itu muslim. Dia seorang muslim. Dia orang yang beragama Islam. Ya. Tapi dalam masa hidupnya dia tidak pernah sholat, misalkan. Ya. Setelah itu dia meninggal dunia. Setelah itu di padang mahsyar dikumpulkan, biyaumil hisab ditimbang amalnya. Ternyata yang berat itu amal buruknya. Ternyata yang berat itu amal buruknya. Sehingga apa? Sehingga balasannya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, dimasukkan ke dalam api neraka, lalu dihabiskan semua dosanya. Dihabiskan, disiksa dulu, disiksa. Setelah itu, setelah habis dosanya disiksa, dihapuskan dalam api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, bayangkan saja, itu yang beragama Islam. Setelah dosanya habis, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun seperti itu, jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap remeh walaupun ujung-ujungnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri juga mengatakan dalam hadis beliau, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang nggak pengen, yang nggak mau, yang nggak bakal masuk surga. Tuh. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah itu membutuhkan amal, ya. Jadi amal dunia itu tidak berlaku di akhirat. Jadi ada perbuatan-perbuatan dunia yang itu tidak berlaku di akhirat. Ya, tidak membantu kita di akhirat. Makanya seseorang yang ingin masuk ke dalam surga itu amal yang dia lakukan di atas muka bumi ini adalah amal akhirat. Ya, amal akhirat itu dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan layaknya seorang muslim, seorang Islam yang diwajibkan kepadanya kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu kita kerjakan. Nah, lalu timbul pertanyaan, berarti Ustadz, seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah sebab pahalanya, sebab pahala ibadahnya, atau justru sebaliknya, bukan dengan pahalanya. Nah, dijawab oleh para ulama kita, seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah bukanlah dengan pahala ibadahnya, ya, bukanlah dengan pahala ibadahnya, tetapi dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena pahala sholatnya, bukan karena pahala puasanya, ya, tapi karena
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Ya dengan itu mengerjakan kewajiban tadi. Kamu sholat, kamu puasa, ya. Kamu mengerjakan amal soleh lainnya. Dengan cara itu kita akan menggapai rahmat Allah. Nah, jangan setelah kajian ini, wah, nggak ada gunanya sholat. Nggak ada gunanya puasa, mumpung dekat puasa, mending nggak puasa dah. Kan kita masuk surga bukan karena pahala, tapi rahmat Allah. Bukan seperti itu ya. Tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas. Jadi teman-teman kita semua yang merasa, ya Allah, dosa saya banyak, ya, masa lalu saya itu nggak ada yang benar. Dikit-dikit judi, dikit-dikit khamr gitu ya. Apakah dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Selama nyawa itu masih berada di dalam diri kita. Seseorang itu belum gargarah, ruhnya belum ditenggorokan. Kalau ruhnya sudah ditenggorokan, sudah, itu pintu taubat ditutup. Nah, jadi sebelum itu terjadi, pintu taubat Allah itu begitu luas. Sehingga kalaupun dikumpulkan dosa-dosanya seluruh manusia ini, dibandingkan dengan rahmat Allah, dengan pintu taubat yang Allah bukakan, maka tidak akan bisa menandingi rahmat dan pintu taubat yang Allah buka. Walaupun dosa kita tuh sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di tepi pantai, kalau Allah sudah menerima taubat seseorang, dosanya diampuni. Makanya orang-orang yang sudah bertaubat itu sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara kita untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah dengan bertaubat, dengan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, orang-orang yang bertaubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga selalu menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Jadi kalau Allah saja sudah mengatakan seperti itu, kenapa kita tidak mau berubah jadi baik? Ya. Kita yang merasa banyak dosa ini, sehingga kita kadang merasa tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Saat itu, ketika kita tidak merasa pantas, maka usaha kita apa? Usaha kita adalah dengan memperbaiki kehidupan kita. Walaupun manusia itu, kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Seluruh anak Adam itu pasti punya salah, pasti tersalah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Ya, sealim apapun, pasti ada salahnya, ada dosanya. Karena yang maksum dari dosa, yang dijaga dari dosa, hanyalah baginda Rasulullah SAW. Para nabi, para rasul, mereka maksum dari dosa, tidak ada yang berdosa. Karena mereka ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu beliau adalah salah satu kibar ulama besar yang ada di Mesir, dan beliau sudah wafat. Ya, beliau ahli tafsir. Beliau karena saking luar biasanya, ya, keilmuan, ketika beliau menyampaikan kajian, menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, ya, sebelum disampaikan itu sudah sampai kepada hati si pendengar. Sangat luar biasa.
Makanya kalau beliau dulu membuat kajian di masjid, ya, itu orang berbondong-bondong datang mendengar pengajian beliau. Apa yang disebutkan oleh beliau dalam pengajiannya? Beliau mengatakan, iman siapa yang paling a'jab? Ayul imanu a'jab. Iman siapa yang paling luar biasa gitu ya. Iman siapa yang paling luar biasa? Para sahabat saat itu mengatakan kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang bertanya, iman siapa yang paling luar biasa? Al-imanu malaikah, kata para sahabat. Imannya para malaikat ya Rasul, kata sahabat. Apa kata Nabi? Gimana malaikat nggak beriman? Gitu ya, kalau bahasa sekarang ya. Gimana malaikat nggak beriman sedangkan malaikat itu hanya diperintahkan untuk taat kepada Allah. Malaikat kan tidak punya hawa nafsu. Mereka hanya patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Dicari para sahabat sampaikan. Oh, imannya para nabi, para rasul, ya Rasulullah. Nah, bagaimana tidak para nabi, para rasul itu tidak luar biasa imannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini orang-orang pilihan yang bisa menerima wahyu, ya, disampaikan kepada kita. Lalu para sahabat mengatakan lagi, iman kami ya Rasulullah, kami para sahabat. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin iman kalian tidak luar biasa, sedangkan kalian itu ada bersama saya saat ini. Nah, kalian hidup di zaman saya, sezaman kita hidup. Ya. Lalu Nabi menjawab, iman yang luar biasa itu adalah mereka yang memperdapati di dalam Al-Quran, lalu mereka beriman, lalu mereka mempercayai itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran, di situ banyak dijelaskan, ya. Kita beriman kepada Nabi, kepada Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi SAW. Iman mereka lah yang paling luar biasa. Ya, semoga kita bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Itu teman-teman semuanya, merasa tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah itu adalah kelemahan kita. Karena melihat kemampuan kita yang tidak begitu kuat untuk beribadah dibanding dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Kita tidak bisa mencontoh ibadahnya Rasul karena saking luar biasanya. Iya, jangankan masalah ibadah. Nabi dulu dicaci maki, dilempar dengan batu, dengan kotoran dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah membalas. Coba kita di posisi itu. Sabar nggak kita? Kayaknya nggak sabar. Kita bakal secepatnya mau balas. Ya. Gimana kita mau balas itu? Nah, makanya dalam syair itu kan juga disebutkan, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya itu nggak sanggup, Rasulullah. Wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya, itu syair yang al-i'tiraf itu. Itu kalau kita dengar sendiri dalam kesunyian, wah itu kita bisa ke bawah suasana, itu kita bisa menangis. Ya, karena apa ya? Kehidupan kita ini itu akan berakhir. Kehidupan kita itu akan berakhir
dan penghujungnya itu nanti ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Jadi kita selama hidup di atas muka bumi ini, jadikanlah dirimu seperti orang asing, kata Rasulullah. Kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah di atas dunia seolah-olah kamu itu orang asing. Ya, seolah-olah kita ini hanyalah pejalan. Seolah-olah kita ini hanyalah orang yang seperti transit di bandara. Jadi kalau orang-orang yang transit di bandara itu kan nggak selamanya dia di bandara. Dia hanya menunggu beberapa jam, setelah itu terbang kembali. Nah, begitu juga dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Singgah sementara untuk beramal soleh, untuk mengerjakan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu nanti apa? Setelah itu nanti akan berakhir, yaitu akan berakhir, kita akan masuk ke dalam alam yang lain, alam akhirat. Nah, di sanalah nanti penentuan-penentuan, ya, apa yang kita lakukan di atas muka bumi nanti balasannya di sana. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seseorang itu kalau ingin masuk surga, maka dia harus selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma banyak ibadah, tapi tidak mengharapkan rahmat Allah. Ada orang yang ibadah kerjaannya mencaci maki orang. Ada orang yang rajin ibadah kerjaannya merendahkan orang lain yang belum bisa sholat. Nah, itu nggak benar. Nggak benar. Jadi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia itu harus harus sama-sama baik. Hubungan dengan Allah harus bagus, hubungan dengan manusia juga harus bagus. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan kita dengan manusia tidak bagus, sama saja. Ibadah kita juga akan rusak. Nah, hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Allah nggak baik, sia-sia juga. Nah, jadi kalau hubungan kita bagus kepada Allah, maka hubungan dengan saudara-saudara kita, hubungan sosial kita, hubungan dengan keluarga kita, hubungan dengan orang lain, dengan manusia juga harus bagus, harus baik. Nah, supaya tidak sia-sia. Makanya nanti orang yang ibadahnya sia-sia itu ketika di hadapan Allah dia akan berkata, di mana pahala ibadah saya? Di mana pahala sholat saya? Di mana pahala puasa saya? Di mana pahala zakat saya dan lain-lain sebagainya. Ternyata banyak kita yang nggak sadar. Kita sibuk beribadah, tapi kita juga sibuk mencaci maki orang lain. Ya, kita juga sibuk merendahkan orang lain, memfitnah orang lain. Nah, apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu putuskan, kamu batalkan perbuatan baik kita itu bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian, ya. Nah, dia memberikan sesuatu tujuannya supaya apa namanya? Supaya saya dipuji orang. Ya, supaya saya dianggap sebagai orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Nah, wal ada. Ada juga orang yang beribadah tapi hilang pahala ibadahnya karena apa? Ada menyakiti hati orang lain, baik itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Nah, itu akan bisa menghilangkan pahala yang sudah kita dapatkan dari amal ibadah yang kita kerjakan. Jadi harus dijaga gitu ya. Dia harus dijaga perbuatan ucapan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nabi saja ketika beliau itu mendekati menjelang wafatnya, kewafatannya Nabi SAW, apa yang disampaikan kepada para sahabat? Nabi menyampaikan, siapa yang pernah aku cambuk punggungnya, kata Nabi. Mungkin saat itu saya sedang mencambuk keledai, mencambuk unta. Lalu dia berada di belakang unta, terkena punggungnya. Nah, ini punggungku, kata Nabi Muhammad. Silahkan balas. Silahkan balas.
Tidak ada para sahabat yang mau membalas. Ya. Nah, siapa yang pernah sakit hatinya gara-gara ucapanku, ini harga diriku, silahkan balas. Tidak ada para sahabat yang mau membalas. Sekelas Nabi loh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejarah-sejarah yang seperti ini itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita ini punya salah, kita minta maaf. Kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, kita minta maaf. Terakhir, 3 poin yang Nabi sampaikan yang terakhir adalah siapa yang pernah aku pakai uangnya dan belum aku kembalikan, maka mintalah, akan aku kasih, akan aku bayar, dan akan aku ganti. Nah, makanya hal-hal semacam ini itu adalah hal-hal yang harus sangat-sangat sekali kita perhatikan. Jangan dianggap remeh. Nah, selama hidup ini jangan kita anggap remeh. Biarin aja lah. Biarin aja. Jangan. Hutang 1.000, 2.000, jangan diremehin. Karena masalah hutang itu adalah perkara akhirat. Makanya ketika seseorang itu wafat, ya, ada orang yang meninggal, itu biasanya kalau di kampung saya ya, atau mungkin ya mungkin seluruh Indonesia juga seperti itu biasanya di tangga rumah ketika hendak mayit itu digotong, dibawa ke masjid untuk disolatkan, itu biasanya ahlul bait dari orang yang wafat ini itu biasanya menyampaikan, kalau saudara kami ini punya salah, tolong dimaafkan. Kalau saudara kami ini semasa hidupnya itu pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, kami berharap supaya diizinkan. Kalau saudara kami ini pernah punya hutang, maka kami sebagai ahlul musibah, ahlul bait dari yang wafat akan bersedia untuk menggantikan hutang-hutang yang sudah diambil, hutang-hutang yang sudah ada, yang dulu pernah dipakai, dipinjam oleh orang yang ini, saudara kami ini. Nah, itu biasanya orang Indonesia, saya belum pernah melihat ya, orang-orang kita itu datang, dia punya hutang sekian, belum. Tapi orang-orang kita itu saya melihat dia pasti akan mengikhlaskan, akan mengikhlaskan hutangnya. Karena penting, ya, membawa utang ke akhirat itu, wah, itu perkara besar itu. Sulit nanti. Jadi teman-teman jangan anggap remeh. Hanya dulu itu bapak saya, almarhum bapak saya itu selalu bilang ke kami anak-anaknya, kalian kalau nanti sudah besar, sudah dewasa, kata almarhum bapak saya itu, kalian jangan suka ngutang, jangan suka pinjam. Karena kalau kalian banyak utang, itu kalian seolah-olah seperti menjual kedua orang tua kalian. Itu kata bapak saya dulu. Jadi saya dulu itu, wah, masa iya kita jual orang tua kita ya, gitu ya. Ya, nggak mungkin lah kita jual orang tua kita. Karena memang fenomena sekarang itu, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ada anak yang luar biasa sekali, ya. Karena mungkin misal suka main judi, kalah. Yang dia ambil apa? Harta orang tuanya. Yang dia ambil apa? Surat tanah, surat rumah. Nah, dijual semuanya. Jangan. Sulit nanti seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah. Jadi, masuk ke dalam surganya Allah ataupun tidak masuk ke dalam surganya Allah, itu adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih, kita sesama-sama kita tuh, kita tidak bisa memvonis seseorang itu kamu masuk surga, kamu ahli neraka, tidak. Karena Allah lah yang punya hak atas demikian. Nah, tapi kita hanya bisa melihat bahwa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafatnya baik, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang penting juga untuk memudahkan kita mendapatkan surganya Allah itu
bagi anak muda-mudi yang masih panjang cita-citanya, yang saat ini sedang menjalani masa pendidikan, belajarlah. Nah, itu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu cara kita untuk membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama itu Allah akan mudahkan jalannya masuk ke surganya Allah. Karena niat kita baik. Niat kita belajar ilmu agama itu untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk menjadikan kita hamba yang taat. Makanya saya juga kemarin itu sempat ada dengar pesan seperti ini. Dan itu memang sangat apa ya, sangat mengena lah ya. Sangat mengena ke saya pribadi juga merasakan. Apa kata beliau? Apa gunanya kalian kuliah tinggi-tinggi, kuliah S1, S2, S3, tapi ilmunya tidak menjadikan kalian mendekatkan diri kepada Allah. Kadang kalau kita membayangkan berpikir, benar juga gitu ya, benar juga gitu. Nah, tapi pesan-pesan seperti itu adalah pesan-pesan yang membuat kita terkadang tersadar gitu ya. Jangan langsung kita ponis, sok bijak kamu, jangan. Netizen sekarang ini ya macam-macam ya. Orang niatnya baik untuk mengingatkan, malah di komen yang enggak-enggak ya. Itu netizen plus 62 ya. Eh, Jadi teman-teman, siapapun yang memberikan nasihat ya, jangan lihat orangnya seperti apa. Kalau emang nasihatnya itu bermanfaat, baik kepada kita, kita ambil, kita amalkan. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari ilmu agama dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, insya Allah surga itu akan kita dapatkan, insya Allah. Jadi teman-teman yang saat ini merasa hidupnya itu lagi berantakan, ya, hari-harinya penuh dengan dosa, mulailah berbenah. Mulailah kita berbenah. Ya. Tidak ada kata-kata mustahil, tidak ada kata-kata tidak mungkin, walaupun dosanya kita banyak ya. Tapi Allah itu maha mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, ya, menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan dan berjanji kepada Allah tidak melakukan hal yang sama. Insya Allah, Allah akan menerima taubat kita. Nah, jadi walaupun seperti itu, kita sebagai hambanya Allah itu harus berupaya semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat teman-teman semangat untuk menjalani kehidupan ke depannya, karena anak-anak muda ini jiwanya itu masih kuat. Ya, jangan kita habiskan energi masa muda kita ini hanya berleha-leha, hanya nongkrong tanpa mengambil manfaat sedikit pun. Karena nasihat para ulama kita itu, nasihat pendahulu-pendahulu kita itu, masa muda itu adalah masa keemasan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan masa muda ini. Nanti kalau sudah datang masa tua itu akan penyesalan yang datang kalau kita menyia-nyiakan. Jadi mumpung masih muda-muda, gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu itu paling berharga. Waktu itu paling berharga kepada kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan dosa para guru-guru kita, dan dosa muslimin dan muslimat. Semoga apa yang saya sampaikan
bermanfaat kepada teman-teman semua. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan ya, bukan ilmu yang luas gitu, tapi hanya sekedar ingin memberikan nasihat ataupun ingin saling nasihat menasehati, ingin mengingatkan satu sama lain karena kita ini manusia yang dhaif ya. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan itu dalam keadaan lemah. Jadi mudah sekali kita jatuh dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu adalah mereka yang mau bertaubat, memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Syukron. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah kepada Ustaz Beni Muhammad yang telah memberikan tausiah yang Masya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan semoga selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhwat akhi dan akhwati fillah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebelum bertanya, silahkan untuk salam dan perkenalkan diri. 2. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. 3. Pertanyaan yang diajukan melalui Omni. Nanti akan saya ambil 7 peserta tercepat. Yang angkat tangan akan saya bacakan namanya. Baik. Yang ingin bertanya silahkan untuk mengangkat tangan. Nah, untuk yang pertama saya kasih kesempatan kepada Ukhti Vanessa. Silahkan Ukhti Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya. Tadi Ustaz bilang kalau kita tahu hikmah dari orang yang meninggalkan kita atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kita tidak akan bertanya kenapa dan kenapa. Emangnya hikmahnya apa ya, Ustaz? Belum sempat saya catat. Syukran. Iya. Ya. Tadi saya menyampaikan itu secara umum ya. Semisal begini. Ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kena tipu misalkan ya. Kena tipu padahal dia ini orang baik ya. Tiba-tiba kena tipu ataupun rumahnya kecolongan, dicuri oleh orang ya. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, terus ada yang bertanya, berarti kalau apapun yang terjadi di atas muka bumi ini itu adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah. Berarti kalau seseorang yang berbuat dosa itu, apakah itu ketetapan Allah? Nah, kalau seseorang berbuat dosa, itu ketetapan Allah enggak? Ya. Allah sudah mentakdirkan saya berjudi katanya. Nauzubillah. Manusia ketika dia dihadapkan dengan satu dosa, ya, ada dosa nih, ada kesempatan misalkan melakukan dosa. Saat itu manusia ditentukan oleh akalnya. Jadi manusia itu punya akal yang sehat yang Allah beri, ya. Yang Allah beri sehingga akal yang sehat itu bisa memilih untuk apakah dia kerjakan perbuatan buruk itu atau dia meninggalkannya. Nah, ketika saat itu dia memilih untuk mengerjakan keburukan itu, maka sungguh dia itu sudah memilih sesuai dengan pilihannya, bukan takdir Allah. Nah, padahal
Allah itu memberikan pilihan untuk tidak melakukannya. Tapi apa? Karena mungkin dorongan hawa nafsu, ya, karena nafsu itu condong mengajak kepada yang buruk-buruk. Karena dorongan hawa nafsu sehingga dia melakukan dosa itu. Padahal dia bisa meninggalkannya, dia bisa berpaling, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, akal manusia itu pasti punya fungsi. Jadi kalau kita diberikan akal, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita gunakan sebaik mungkin. Sehingga akal itu fungsinya itu bisa menentukan, bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sesuatu yang sudah terjadi di atas muka bumi seperti hal yang tadi itu, Waalaikumsalam. Maka di balik itu pasti ada sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Ada yang sudah Allah siapkan. Contoh sederhananya begini deh. Teman-teman pernah nonton ini enggak? Nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Soalnya saya sudah jalan 3 tahun nggak nonton TV. Maksudnya nonton siaran TV Indonesia. Itu biasanya di Indosiar itu ada Pintu Berkah. Nah, ada channel Indosiar yang selalu menayangkan setiap pagi itu judulnya Pintu Berkah. Ya, saya dulu tuh suka nonton itu, suka nonton pagi-pagi ya. Nah, itu pasti endingnya bahagia. Awalnya itu misalkan orang miskin gitu ya, filmnya miskin, terlantar, setelah itu dia berbuat baik ya, terus dibantu, setelah itu kena fitnah ya, difitnah oleh orang jatuh lagi, setelah itu bangkit lagi. Nah, setelah terjadi fitnahan segala macam itu ternyata di balik fitnahan itu ada hikmahnya. Adalah orang yang datang lagi berbuat baik lagi kepada dia sehingga dia jadi orang kaya lagi. Nah, jadi pasti endingnya itu bahagia, senang gitu ya. Dan itu kan tidak kita ketahui. Itu tidak kita ketahui. Makanya kita ini ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, ada 2 tipe manusia. Yang pertama, yang selalu berhusnuzon kepada Allah, yang meyakini bahwa cobaan yang Allah beri, musibah yang Allah beri, ujian yang Allah beri itu adalah cara Allah untuk mengajari dia gimana supaya bisa menjadi hamba yang bersabar. Ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat saya kalau saya bersabar dan menerima ketetapan Allah. Nah, itu orang yang pertama yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, tipe manusia yang kedua ini adalah ketika dia diberikan ujian, cobaan, musibah, dia apa? Mengatakan bahwa seperti yang saya bilang tadi, seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia mengatakan Allah tuh tidak adil, kenapa harus saya? Allah tuh tidak sayang sama saya, katanya seperti itu. Nah, terkadang kalau dipikir-pikir ya, saya kadang berpikir, almarhum bapak saya itu termasuk dulu orang yang kena sakit di akhir hayat beliau. Ya, saya sebagai anak itu kadang merasa sedih. Siapa yang tidak sedih melihat orang tuanya sakit, ya, sakit, susah berjalan dan lain sebagainya, dioperasi. Siapa yang tidak sehat? Siapa yang tidak sedih melihat orang tuanya sakit seperti itu? Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memanggil orang tua kita begitu cepatnya. Kalau kita pikir secara husnuzon kita kepada Allah, itu adalah cara Allah untuk membuat orang tua kita tidak sedih, membuat orang tua kita tidak lagi merasakan sakit. Nah, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu dunia ini bukan tempat mereka. Nah, tempat dunia ini hanyalah tempat singgah sementara bagi mereka orang-orang yang baik. Makanya jangan kita heran gitu kalau orang-orang soleh itu lalu wafatnya cepat gitu ya. Karena dunia ini kan begitu kotor ya, banyak dosa, banyak kekacauan di mana-mana ya. Sehingga orang-orang soleh itu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, apapun yang terjadi kepada kita, selalulah berhusnuzon kepada Allah.
yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu apa yang terbaik, paling tahu dengan kehidupan kita selanjutnya, dan Allah itu sudah menyiapkan skenario terbaik kepada seluruh hambanya. Nah, jadi kita hanya menjalankan saja, kita jalankan sebaik mungkin. Jadi jangan pernah seuzon kepada Allah. Jangan gara-gara hal yang sepele kita sampai seuzon kepada Allah ataupun mengata-ngatai Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sayang dan lain sebagainya. Ya, itu hanyalah membuat Allah itu murka kepada kita. Kurang lebihnya begitu. Allah a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Soalnya kita juga dikejar oleh waktu. Bentar lagi di sini juga mau maghrib. Afwan, maaf Ustadz, apakah dilanjut ke pertanyaan kedua? Iya, boleh dilanjut ke pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua saya beri kesempatan kepada Ukti Febri. Silahkan untuk Ukti Febri. Ukti Febri, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustadz. Ya, perkenalkan nama Iya. saya Febri Pisagita. Asal saya dari Sumatera Utara, Ustadz. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana menjadi seorang wanita muslimah yang baik lagi pada era zaman sekarang, itu zaman era milenial Ustadz, dan juga bisa pengaruh-pengaruh dari lingkungan terdekat kita Ustadz. Syukron Ustadz sebelumnya. Iya. Untuk teman-teman yang akhwat, bagaimana cara melindungi diri kita, khususnya teman-teman akhwat muslimah, dari zaman era yang semakin canggih, begitu banyak tren-tren masa kini yang kalau kita kerjakan akan viral seketika, seperti itu ya. Perempuan itu berharga karena rasa malunya. Perempuan itu indah ketika dia masih mempertahankan rasa malu dalam dirinya. Jadi kalau perempuan itu tidak bisa mempertahankan rasa malu itu, maka dia akan dipandang remeh oleh orang lain. Ya, kita mungkin semua sudah melihat. Ya, kita tidak ingin merendahkan ya saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin masih hidup di luar sana ya, yang belum menutup aurat dan lain sebagainya. Apalagi ya yang sangat hina sekali menjual dirinya dengan harga yang begitu rendah sekali. Nah, itu orang-orang yang semacam itu akan dipandang oleh orang lain rendah, hina. Nah, khususnya kepada para perempuan. Perempuan ini, kalian itu berharga. Ad-dunya umataun. Dunia ini perhiasan.
Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Jadi menjadi perempuan yang solihah, menjadi perempuan yang terdidik itu penting. Ya, kenapa? Karena kalau tidak dengan cara terdidik, kalau kalian tidak mendidik diri sendiri, kalau kalian tidak menjaga diri sendiri, kalau kalian tidak mempertahankan rasa malu itu di dalam diri kalian, maka dunia ini akan senantiasa merongrong kalian. Lihatlah dunia sekarang nih, ya. Bila khususnya yang banyak terlihat itu kan pasti para kaum wanita. Para kaum wanita ya. Di media sosial tuh paling banyak yang terlihat tuh para wanita yang sering ngeposting foto ini segala macam, itu kebanyakannya wanita. Video-video tuh wanita. Ya. Jadi kalaulah perempuan itu sudah bisa menjaga dirinya, ya, maka dia akan aman. Walaupun dunia ini semakin canggih, semakin berkembang, tapi kalau kamu sudah punya pendirian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seseorang itu kalau dia sudah punya pendirian, dia sudah punya pegangan yang kokoh, dia sudah punya ilmu yang membentengi dia, yang menjaga dia, maka dia akan aman dari perkembangan zaman ini. Dunia yang semakin berkembang, dia akan aman. Jadi jangan salahkan dunia ini yang berkembang ini. Oh, karena dunia ini semakin canggih, jadi saya juga ikut canggih ya. Boleh kita ikuti dunia ini, boleh. Perkembangan itu boleh kita ikuti, boleh. Selama itu tidak keluar dari batasan-batasan syariat, ya boleh. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman, tidak. Ikutilah kalau ingin diikuti. Tapi kalaulah itu hanya membuat kita keluar dari batasan agama, maka tidak usah diikuti. Hanya perempuan yang paling aman untuk saat ini adalah perempuan yang lebih sering di rumah. Jadi kalau perempuan itu tidak ada kegiatan di luar sana, ini secara personal ya, secara personal, bukan berarti kami nggak boleh kerja Ustadz, itu tidak. Perempuan wanita karir itu juga boleh, ya, perempuan bekerja itu juga boleh, karena terkadang perempuan itu memberikan apa namanya, dialah yang menjadi pencari rezeki bagi keluarganya. Ada yang seperti itu karena dia tidak punya saudara laki-laki, dialah yang banting tulang karena orang tua sudah tua. Jadi tergantung personal masing-masing. Bagi perempuan yang tidak punya kesibukan di luar sana, maka alangkah bagusnya untuk hanya di rumah. Karena kalau semakin sering di luar ini macam-macam. Di luar ini macam-macam. Takutnya kamu tidak kuat menahan gempuran-gempuran orang-orang yang di luar sana. Nah, tapi bagi wanita-wanita yang bekerja keras, mencari rezeki untuk keluarganya, untuk anaknya, maka silahkanlah bekerja. Silahkanlah bekerja di luar sana, niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi tergantung personal masing-masing. Nah, tapi itu yang paling penting adalah kamu harus berpegang teguh terhadap pendirian. Jadi kamu jangan sampai terbawa ombak perkembangan. Nah, jadi bagaimana kita bisa memegang erat teguh pendirian kalau kita sudah punya pondasi. Nah, pondasi yang paling utama itu maksud saya adalah keilmuan kita. Nah, jadi kan orang-orang yang nggak tahu itu, mereka kan bagaimana cara menjaga diri kalau dia tidak punya ilmu. Perempuan juga seperti itu. Jadi kalau perempuan sudah mengetahui batasan-batasannya, dia sudah mengetahui apa saja yang boleh dia lakukan, apa yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk, maka dia saat itu akan bisa menjaga dirinya dengan baik. Jadi teman-teman semuanya, khususnya untuk para muslimah,
untuk saat ini itu betul-betul dijaga dirinya. Nah, dijaga dirinya. Kalau tidak ada kepentingan di luar sana, maka lebih bagus di rumah. Karena pernah ditanyakan dulu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, siapakah wanita yang paling cantik? Wanita yang paling cantik, wanita yang paling luar biasa itu adalah wanita yang mengurung dirinya di dalam rumah. Seperti juga dulu Fatimatuz Zahra, itu beliau juga kalau tidak ada kepentingan di luar sana, beliau hanya di dalam rumah. Nah, begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Mungkin pertanyaannya bisa kita ringkas menjadi Ya, tadi 7 ya. Tadi 7 ya. Lanjut kepada pertanyaan ketiga, saya beri kesempatan untuk Uhtiana. Silahkan Uhtiana untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, Ustaz. Bagaimana sih cara meningkatkan iman dan takwa kita yang sedang futur-futurnya saat ini? Seperti sekali meningkatkan iman kita yang sedang futur dan ingin sekali mencari teman atau lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun apa adanya begitu sulit untuk mencari itu semua gitu. Super. Iya. Bagaimana menyikapi iman yang sedang naik turun ya. Ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iya. Itu adalah ritme iman. Jadi al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang juga turun. Kapan iman itu naik? Al-imanu yazid bit-ta'ah. Iman itu akan naik ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan iman itu akan turun, futur, itu ketika seseorang bil maksiat, mengerjakan keburukan, mengerjakan maksiat. Maka seketika iman itu akan turun. Jadi kalau iman lagi futur-futurnya tuh, itu kita akan remeh kepada dosa-dosa yang lain. Nah, jadi kalau imannya lagi turun, lagi futur-futurnya, ya dosa-dosa yang lain itu akan kita anggap remeh. Nah, lalu bagaimana membangkitkan iman ini kembali? Kalau kita sudah terlanjur berbuat yang buruk, maka seketika tutbi'ul sayyi'atanal hasanah. Jadi kalau kita mengerjakan berbuat dosa, maka cepat-cepatlah balas dengan berbuat kebaikan. Nah, makanya kalau seseorang itu terlanjur melakukan dosa, sengaja ataupun tidak sengaja, maka jangan kamu berlama-lama di kesalahan itu. Tapi cepatlah balas dengan apa? Dengan menyesal, dengan berbuat baik, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara kita untuk apa? Supaya iman itu naik kembali. Karena kalau tidak seperti itu, maka iman itu akan senantiasa futur tuh, akan selalu berada di bawah. Sehingga dosa-dosa itu akan mudah kita lakukan. Nah, makanya dianjurkan oleh para ulama kita itu, kalau kamu melakukan dosa, salah satu caranya adalah bersedekahlah. Ada yang menyuruh bersedekahlah. Salah satu perbuatan baik juga. Nah, ataupun mandi taubat.
ataupun dengan sholat taubat. Jadi kalau berbuat buruk langsung dibalas dengan berbuat baik gitu. Jangan kita lama-lamakan. Jangan tunggu-tunggu nanti untuk bertaubat, untuk berbuat baik. Nah, dan penting sekali lingkungan ini juga lingkungan ini juga mempengaruhi keimanan kita. Terkadang kita yang ingin baik ini tapi lingkungan kita tidak baik, orang-orang sekitar kita tidak baik. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebenarnya caranya ini sulit ya. Karena sebagian para ulama kita itu menyuruh kita untuk berhijrah. Ada yang mengatakan kalau lingkungan itu tidak baik, maka silahkanlah berhijrah. Hijrah, cari tempat yang aman, tempat yang membuat kamu baik gitu. Nah, tapi bagaimana kita meninggalkan rumah kita? Nah, makanya kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kalau memang lingkungan itu tidak membuat kita menjadi baik, lebih baguslah kamu di rumah saja. Sama halnya seperti ada orang yang bertanya, Ustadz, apa itu hukumnya perempuan sholat di dalam masjid? Sholat berjamaah di dalam masjid. Maka jawabannya itu ada dua. Nabi SAW itu tidak melarang perempuan untuk sholat berjamaah ke masjid. Ya, tidak dilarang. Silahkan. Tapi dengan ketentuan kamu aman. Gitu. Kalau tidak ada fitnah, kalau tidak ada kekacauan, karena perempuan ini kan sangat menarik sekali. Ya, sangat menarik sekali. Makanya perempuan itu kalau make up-nya terlalu tebal, pakaiannya ngejreng gitu ya, ataupun wanginya 7 belokan masih tercium, itu menarik perhatian orang-orang. Tapi kalau semisal perempuan itu kalau dia sholat akan menimbulkan fitnah, ya, ataupun menimbulkan orang di luar sana itu ingin berniat buruk kepada dia, maka dia tidak diperintahkan sholat ke dalam masjid. Maka lebih afdollah dia sholat di rumah saja. Nah, begitu juga kalau seseorang ataupun kita semua ini, kalau lingkungan kita itu tidak membantu kita menjadi lebih baik, atau malah justru sebaliknya, akan membuat kita semakin buruk, maka bertahanlah di dalam rumah. Di rumah saja. Keluar kapan? Kalau ada kepentingan. Nah, kalau memang mampu, silahkan. Ingin mencari suasana baru, pindah ke pesantren gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan. Yang namanya ingin mencari ilmu itu ya tidak ada batasan. Nah, ataupun ya mencari lingkungan yang lebih baik untuk membantu kita menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan kita untuk meninggalkan tempat kita itu, maka lebih bagusnya di rumah saja. Karena di dalam rumah itu akan lebih menjaga kamu, akan lebih aman dari orang-orang luar sana. Dan sekarang juga kan sangat mudah. Kita sekarang belajar itu mudah. Mengakses belajar online juga mudah. Kayaknya salah satu hal positif dari canggihnya teknologi itu, kita bisa ikut pengajian tanpa harus hadir ke tempatnya langsung. Karena mungkin tempatnya jauh gitu ya, ataupun tidak ada teman untuk hadir ke majelis bareng-bareng gitu, karena merasa perempuan tidak berani sendiri. Nah, ikuti online.
Makanya hal-hal semacam ini itu adalah hal-hal yang positif. Nah, gitu. Kalau kita berusaha menjadi baik, pasti banyak cobaannya. Nggak semua orang senang melihat kita baik. Apalagi orang yang udah kenal kita dari kita lahir ya. Orang yang udah kenal baik buruknya kita. Kalau kita ingin jadi lebih baik, nggak semua orang suka. Nggak semua orang senang melihat kita baik. Jadi jangan hiraukan apa kata orang. Kalau emang niat kita baik, ingin berubah menjadi baik, minta kepada Allah untuk dimudahkan jalannya. Biarin orang ngomong apa, terserah. Karena itu tidak akan merubah kita. Jadi kalau yang namanya dia sudah jadi baik, mau sepitnah apapun, orang akan tetap menganggap dia baik. Nah, seperti itu. Jadi perempuan itu adalah perhiasan yang paling berharga. Perhiasan itu supaya dia berharga, itu harus dijaga sebaik mungkin. Ditempatkan di tempat terbaik. Ya, supaya apa? Supaya nilai jualnya itu tinggi. Nah, jadi kan kayak misal permata, emas, itu kan kalau tempatnya aja bagus ya, itu kan dijaga betul-betul. Tempatnya juga bagus. Soalnya kalau tidak, nilainya akan berkurang. Iya, seperti itu juga lah perempuan. Supaya bernilai, supaya dia makomnya tinggi, ya, orang segan melihat dia, maka tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Nah, dunia itu luas, liar, macam-macam di dalamnya. Jadi kalau kita ini tidak bisa menjaga diri kita tidak punya pegangan, kita akan mudah terjerumus. Ya, orang yang baik hari ini itu bisa jadi buruk besok. Orang yang buruk hari ini itu bisa jadi baik di kemudian hari. Jadi jangan kita mudah untuk menjudge seseorang, kamu buruk, kamu bodoh, kamu segala macam, tidak. Karena dia bisa berpotensi menjadi orang baik. Kita juga bisa berpotensi jadi orang buruk. Nah, gitu teman-teman. Dijaga diri sebaik mungkin. Ya, dijaga diri sebaik mungkin. Karena semakin lama, saya lihat itu memang malu kita nih lah, umumnya semua manusia itu malunya semakin berkurang, gitu ya. Malunya semakin berkurang. Jangan sampai itu merongrong wanita-wanita muslimah kita saat ini. Ya. Kalau kita tidak bisa menasihati mereka yang ada di luar sana, setidaknya kita bisa menjaga diri kita dengan baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan soal 5 saja ya. Soalnya di sini bentar lagi kan mau maghrib ya. Bisa ya moderator ya? Afwan Ustadz, pertanyaannya ingin dicukupkan sampai 3 pertanyaan ini ataukah selesai? Ya silakan 2 pertanyaan lagi. Kita cukupkan 5 pertanyaan saja. Karena tadi di awal kan 7 ya. Jadi saya minta dikurangi 2. Iya Ustadz. Dicukupkan 5 saja ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi berarti ya. Ya. Baik. Untuk pertanyaan keempat, saya beri kesempatan kepada Ahli Muhammad. Silahkan untuk bertanya. Ahli Muhammad, apakah ada? Oh, iya. Bentar. Bisa itu apa? Ukti Tafisa atau ada? Lagi di jalan. Oh iya Bang. Hati-hati Bang. Baik, saya lempar lagi kepada Ukti Silvi. Silahkan kepada Ukti Silvi untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Jakarta Barat. Izin bertanya, bolehkah kita terus mengingat dosa yang pernah kita lakukan agar kita terhindar dari sifat sombong gitu setelah kita hijrah gitu, udah istiqomah insya Allah gitu ya. Terus biar nggak memandang rendah orang lain gitu. Boleh nggak Ustaz? Afwan. Iya. Baik. Kalau dengan mengingat masa lalu itu membuat kamu terjaga, membuat kamu tidak merasa tinggi hati karena merasa kamu sudah berada di posisi yang benar, lalu mungkin bisa saja kalau kamu tidak mengingat masa lalu ini, kamu akan bisa memandang remeh orang lain, padahal orang lain itu kamu pernah di posisi dia nih. Boleh nggak dosa ikuti kita ingat? Silahkan. Kalau memang dengan mengingat masa lalu itu membuat kamu terjaga. Nah, tapi alangkah bagusnya secara umum, masa lalu itu biarkanlah berlalu. Ya, masa lalu itu biarkanlah berlalu. Jadi kita itu hanya fokus kepada masa sekarang dan masa depan. Masa lalu itu pasti masa lalu orang tuh macem-macem. Masa lalu diri kita pribadi, ya kalau kita ingat-ingat, kalau itu membuat kita semakin merasa bersalah di hadapan Allah, silahkan. Jadi jadikan dirimu itu menjadi orang yang paling hina di hadapan Allah. Ya Allah, saya orang yang salah, saya orang banyak yang salahnya. Nah, dengan merasa diri bersalah, itu mendorong kita semakin ingin, semakin rajin untuk memperbaiki diri. Silahkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Daripada banyak juga kadang teman-teman kita itu karena sudah ikut komunitas-komunitas hijrah, dikit-dikit merendahkan teman yang belum pakai hijab. Nah, itu salah. Jadi silahkan berteman dengan mereka-mereka yang belum taat dengan agama, tidak mengapa. Ya. Jadi terkadang teman-teman yang baik itu bisa menghantarkan hidayah kepada teman-teman yang belum sama sekali belajar agama. Misal, kalian ada komunitas yang biasa suka kumpul-kumpul misalkan. Ada teman satu perempuan ini yang yang jarang ikut pengajian, yang belum menutup aurat dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia melihat teman-temannya kok ini pakaiannya pakaian muslimah, ya. Bicaranya bicara yang baik-baik. Sehingga terkadang itu akan menjadi suatu suatu hikmah ataupun suatu hidayah kepada dirinya. Dia akan merasa, oh iya, saya selama ini kemana saja ya, gitu. Terkadang dia bakal merasa sadar ketika dia berada di lingkup orang-orang yang baik. Nah, jadi silahkan kalau dengan mengingat masa lalu itu membuat kamu jadi lebih baik, tidak mengapa. Tapi banyak juga orang yang saya tidak ingin mengingat masa lalu, gitu. Dia macam-macam ya, manusia itu macam-macam. Ada orang yang tidak ingin mengingat masa lalunya lagi karena masa lalunya itu menyakitkan. Masa lalu saya menyakitkan, kata. Saya tidak ingin mengingatnya lagi, kayak yang di film-film itu. Ya. Tapi kalau tadi teman yang bertanya, kalau dengan cara itu membuat kamu untuk tidak mudah merendahkan orang lain, silahkan. Karena selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kita itu tidak punya hak untuk merendahkan orang lain. Apa alasan kita merendahkan orang lain? Tidak ada. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang yang cantik, ganteng, yang jelek, bodoh, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu, pandanglah semuanya sama. Sama-sama apa? Sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita teliti-teliti,
ternyata orang-orang kaya itu juga lahirnya dari jalur yang sama. Orang-orang yang hidupnya sederhana juga lahir dari jalur yang sama. Jadi kita semua ini lahir dari rahim ibu kita. Iya, lahir dari jalur yang sama. Saya belum pernah menemukan ada orang yang lahir dari apa? Ya, dari apalah itu ya. Belum ada. Saya pernah dengar begitu. Lahir dari permukaan laut, belum ada. Belum ada yang semacam-semacam itu. Jadi semuanya itu berasal dari air setetes sperma. Ya, sehingga air sperma inilah yang berubah jadi darah, jadi daging, bertulang, ya, sehingga ada ruhnya dilahirkan. Masalah rezeki, ya, masalah perbedaan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memandang semua orang itu sama-sama hamba Allah dan sama-sama hamba yang berusaha menjadi baik, maka kita tidak akan mudah merendahkan orang lain. Itu. Jadi ngapain gitu kan kita merendahkan orang lain, kan gak ada gunanya. Karena suatu saat kita bisa juga berada di posisi mereka. Kalau kita merendahkan orang lain, kira-kira kalau kamu direndahkan, kamu sanggup gak? Terus juga ada yang selalu saya ingat itu pesan yang seperti ini. Merendahlah serendah-rendahnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkan. Gitu. Jadi kalau kita rendah hati itu tidak akan membuat kita rugi. Biasanya orang-orang yang rendah hati itu orang-orang itu takjub. Orang-orang itu akan hormat melihatnya karena rendah hati. Sebaliknya orang yang songong, yang sombong, itu orang melihatnya apa? Malah melihat orang yang seperti itu, orang malah berdoa yang buruk. Semoga nanti dia kecelakaan, semoga dia jatuh dari tangga dan lain sebagainya. Gitu. Tapi orang-orang yang rendah hati, walaupun semisal dia orang yang punya segalanya, tapi dia rendah hati gitu ya. Dia tahu posisi dirinya, dia tidak merendahkan orang lain. Maka orang lain pun akan melihatnya takjub. Ya. Dia orang kaya tapi dia luar biasa. Ya. Luar biasa rendah hati, tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Ya. Kalaulah yang paling mulia di mata Allah itu adalah orang yang punya jabatan, maka yang paling mulia adalah Pak Jokowi, yang punya jabatan tertinggi di Indonesia, seorang presiden. Ya. Kalau orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang kaya, maka orang-orang kaya yang paling utama. Tapi kan tidak. Yang dipandang Allah itu adalah hatinya. Nah, itu yang paling penting. Itu teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam. Syukran Ustadz. Ya, sama-sama. Syukron Ustadz. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. Saya berikan kesempatan kepada Ukhti Zakiyah. Silahkan kepada Ukhti Zakiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar. Suaranya putus-putus. Kenapa? Ya? Dari Kenapa? Mana kita membayar hutang
orang itu kita nggak tahu mana orangnya gitu. Bagaimana Ustaz? Oh, Terima kasih. Wassalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita membayar hutang ya? Gimana cara kita membayar hutang, tapi orangnya sudah nggak tahu Ustadz di mana. Mungkin orangnya sudah pindah, ataupun orangnya sudah wafat misalkan. Ataupun kita tidak tahu kemana orangnya. Lalu bagaimana caranya kita ingin membayar hutang kita itu? Maka niatkan saja, berikanlah hutang itu kepada anak yatim, pada fakir miskin. Niatkan, semoga dengan cara ini kamu membayar hutang. Karena memang tidak tahu lagi orangnya siapa. Bayarkanlah kepada para anak yatim, pada fakir miskin. Ya. Niatkan kamu membayar hutang. Hutang kepada orang yang kamu hutangi tadi. Gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai nggak dibayar. Gitu. Jangan sampai nggak dibayar. Di hutang itu harus kita bayar. Sama halnya bentar lagi puasa nih. Teman-teman para akhwat yang masih punya hutang puasa, dibayarlah. Maksudnya dibayar itu dikodo ya. Dikodo puasanya. Mumpung belum masuk Ramadan. Seperti itu. Kalau nanti belum dikodo, sudah masuk Ramadan, akan kena fidyah nanti. Begitu ya, bisa dipahami? Baik Ustaz. Ya. Bagaimana moderator tadi sudah ini ya? Sudah 5 pertanyaan ya? Izin menggantikan ya Ustaz. Iya, silahkan. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Beberapa pertanyaan sudah terjawab sudah. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 kurang ya. Berarti tuntas Udah pada ngantuk kayaknya. Bagian ini, semoga apa yang disampaikan Ustadz Beni Holomuan menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Beni Holomuan. Tafadhali Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.